Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Pesulap merah menyebut apa yang saya alami ini sebagai serangan telekinesis. Sedangkan Fakdim Indehos menyebutnya sebagai santet dalam channel YouTube-nya. Dan jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka definisi telekinesis adalah gerak atau perpindahan tempat suatu benda tanpa disentuh oleh tangan secara fisik atau zahir, atau tanpa penggunaan peralatan seperti remote control. Pelajaran yang bisa Anda ambil dari kasus saya ini yaitu negara Indonesia dijaga dengan ilmu batin atau tenaga ingatan atau telekinesis. Dan jika mereka yang menjaga Indonesia tersebut bekerja dengan cara yang tidak tepat atau semau-maunya, maka mereka itu tidak berguna untuk seluruh rakyat di setiap provinsi dan negara Indonesia. Nama saya adalah Raffi Andi. Saya lahir sekitar 4 tahun sesudah pemberontakan PRRI berakhir. Dan sekarang saya menderita penyakit PRRI, yaitu penyakit yang timbul karena seorang dari famili saya yang namanya Angku Samsir diduga terlibat kasus pembunuhan secara syariah terhadap satu orang Jawa yang membawa pistol ke kampung saya di Cibadak Lilin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ketika zaman pemberontakan PRRI terhadap kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan tentara dari Jawa di Sumatera Barat pada tahun 1958 sampai tahun 1961. Padahal tentara-tentara dari Jawa telah membunuh lebih dari 10.000 orang secara tidak syariah di Sumatera Barat selama pemberontakan yang gagal dalam mengubah sikap pemerintah pusat terhadap pengelolaan negara Indonesia. Akibat kegagalan dari pemberontakan tersebut, maka seluruh rakyat di setiap provinsi dan di Indonesia tidak akan bisa menikmati rakyat adil dan makmur sampai sekarang tahun 2024 atau tahun-tahun berikutnya. Jika pemerintah pusat berpikir dan mengelola negara Indonesia menurut cara-cara dari tentara dan polisi, atau cara-cara dari orang-orang Jawa yang mengikut Sabdo Palon atau Majapahit, dan cara-cara dari para anggota partai. Itu karena menyerahkan pengelolaan kepentingan publik kepada orang-orang yang mementingkan pribadinya, kelompoknya, atau pemilihnya adalah perbuatan korup. Jika dilihat dari makna korup dalam kamus bahasa Inggris. Anda perlu mengetahui bahwa ketika saya terlihat sedang diam dalam video ini, maka itu berarti sedang terjadi serangan terus-menerus ke otak saya dengan tenaga ingatan atau secara telekinesis. Dan ketika kepala saya bergerak, maka itu adalah klimaks dari serangan tersebut. Dan begitulah yang terjadi terus-menerus selama hampir 24 jam sehari sejak dari tahun 1996 yang lalu. Habis hari berganti minggu, habis minggu berganti bulan, dan habis bulan berganti tahun. Sehingga sampai tahun sekarang, yaitu sudah sekitar 28 tahun. Padahal menurut Mahfud MD,
pada podcast Deddy Corbuzier, jika seseorang melarikan diri lebih dari 18 tahun dari tuntutan hukum pidana terhadapnya, maka orang tersebut bisa dianggap bebas atau terlepas dari tuntutan hukum pidana karena tuntutan hukuman pidana terhadapnya telah kadaluarsa sesudah 18 tahun. Coba bayangkan, saya pernah melihat di televisi, ada orang-orang yang membunuh dengan senjata tajam dan benda tumpul. Kemudian mereka bisa bebas dari penjara. Tetapi saya selalu disisa dengan ilmu batin dan belum bisa bebas sampai sekarang. Dan bahkan otak saya selalu diserang juga pada hari raya Idul Fitri dan 17 Agustus. Dan itu mungkin hukuman ala Jawa yang sesuka-sukanya dan menyimpang dari hukuman yang tepat. Anda perlu mengerti bahwa saya bukan seorang yang jahat, tetapi saya adalah orang yang akan dikerjai oleh orang-orang yang bodoh dan jahat sejak tahun 1993 sampai sekarang. Karena orang-orang yang bodoh dan jahat tidak mungkin bisa bekerja dan menghukum dengan tepat. Anda perlu mengetahui bahwa dalam agama Islam, jika seseorang telah dihukum oleh orang lain, maka seorang pun tidak boleh menghukumnya lagi sesudah itu. Karena mungkin saja kesalahannya direkayasa oleh orang lain, atau dia telah bertobat atas kesalahannya pada masa lalu. Jika kesalahannya direkayasa dan dihasut oleh orang lain, maka orang yang menanggung dosanya atau hukumannya adalah orang-orang yang menghasut tersebut. Jika Anda mau berpedoman kepada ayat-ayat Al-Quran yang berikut ini. Dan sesungguhnya Allah tidak menunjuki tipu daya dari orang-orang yang khianat, agar mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan dari dosa-dosa orang yang telah disesatkannya tanpa dengan ilmu pengetahuan. Apakah tidak jahat apa yang mereka pikul? Ayat-ayat tersebut masuk akal, karena jika hati dia tidak disakiti dan tidak dihasut, maka dia tidak akan pernah berbuat jahat kepada orang lain atau membunuh orang. Ada 7 alasan kenapa saya mengalami hal tersebut di atas. 1. Alasan pertama, kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan, karena telah direncanakan oleh tentara-tentara dari Jawa dan para pendukungnya untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap orang Jawa tersebut di atas pada waktu pemberontakan PRRI tahun 1958 di kampung saya. Sesudah saya menceritakan rahasia tentang kasus tersebut, maka jika saya tidak dibunuh di Jakarta pada tahun 1992 sampai tahun 1993, maka saya akan dikerjai sampai lupa ingatan. Sebelum saya disisa seperti sekarang, yaitu pada tahun 1984 dan sekitar tahun 1988, seorang tentara sejati dan seorang intel tentara pernah berkata secara tidak langsung kepada saya bahwa saya akan dikerjai sampai terbunuh atau seumur hidup. Sedangkan adik dari famili saya yang terlibat pembunuhan pada zaman pemberontakan PRRI tahun 1958 telah lebih dulu dikerjai secara jahat daripada saya. Tetapi dia mungkin tidak disakiti atau disiksa seperti saya. Dan dia mungkin hanya mentalnya yang dibuat konflik melalui orang-orang terdekatnya, orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang ditemuinya. Sehingga dia bingung dan apatis terhadap kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 1992,
saya direkayasa untuk pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta itu saya bercerita tentang rahasia dari famili saya yang diduga ikut membunuh seorang dari orang Jawa yang membawa pistol ke kampung saya pada waktu terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958. Pada tahun 1984, seorang tentara sejati pernah berkata secara tidak langsung kepada saya bahwa sesudah bercerita tentang rahasia famili saya tersebut, maka saya akan dibunuh jika tidak ada tentara sejati yang memantau saya. Dan saya percaya dengan informasi tersebut, karena ketika saya berada di atas kapal penyeberangan Merak Bakahuni, ada beberapa orang laki-laki memancing saya ke tepi kapal untuk dibuang ke laut. Tetapi saya merasakan hal tersebut, maka saya tidak mau pergi ke tepi kapal penyeberangan tersebut. Ketika saya akan pulang ke Padang, sesudah saya diteror akan dibunuh di Jakarta yang menyebabkan saya stres berat. Karena saya tidak siap mati sebelum merasakan hubungan seksual. Anda perlu mengetahui bahwa saya diteror sekitar 3 bulan menjelang akhir tahun 1992. Dan para peneror saya di Jakarta pernah berkata secara telepati kepada saya bahwa saya telah diberi zat kimia yang bisa merusak otak, sehingga saya akan lupa kepada apapun yang telah saya ingat. Padahal yang terjadi adalah beberapa kali saya mencium bau parfum dari peneror saya yang mungkin bisa membuat saya tidak sadar. Kemudian saya dikerjai dengan tenaga ingatan, sehingga saya seperti orang lupa ingatan. Saya kembali ke Padang dalam keadaan setengah sadar dan stres berat pada tahun 1992. Dan saya tidak jadi lupa ingatan karena saya mengerjakan salat. Dan pada waktu mengerjakan salat itulah saya ingat bahwa jika saya bisa ingat bacaan salat, maka saya tentu bisa juga ingat hal-hal lainnya. Sehingga saya tidak jadi lupa ingatan seperti yang diharapkan oleh orang-orang Jawa yang meneror saya tersebut. 2. Alasan kedua kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan seperti sekarang ini adalah karena tentara-tentara dari Jawa dan para pendukungnya merasa tersinggung karena ada tentara sejati yang membantu saya, sehingga mereka menunjukkan perlawanan tersebut dengan mengerjai saya, sehingga mereka berhasil membuat saya seperti sekarang ini. Tetapi mereka gagal dalam perang ideologi, ekonomi, dan nilai tukar dengan orang asing. Anda perlu mengetahui bahwa tentara sejati yaitu tentara dari suatu etnis yang berusaha melindungi orang-orang dari etnisnya dari perbuatan jahat oleh tentara dari etnis penjajah dan para pendukungnya pada masa damai dan masa perang. Karena perbuatan jahat dari etnis penjajah tersebut bisa menyebabkan negara Indonesia tidak berdaulat, sehingga gagal dalam mencapai rakyat adil dan makmur. Negara Indonesia tidak akan berdaulat jika negara Indonesia dibajak oleh etnis mayoritas, para pengusaha, partai politik, dan orang asing. Dan negara juga tidak akan mencapai rakyat adil dan makmur jika para pembajak negara membawa negara Indonesia ke arah yang menjauhi cita-cita negara. Cita-cita negara Indonesia adalah negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan cita-cita tersebut ada pada alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu adalah keinginan dari semua negara di dunia dan sesuai dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika negara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tercapai, maka sila kelima dari Pancasila juga akan tercapai. Pada lambang TNI dan polisi ada gambar
padi dan kapas yang merupakan gambar sila kelima dari Pancasila. Dan jika anggota TNI dan polisi setia kepada sumpah jabatannya, maka negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur pasti sudah tercapai. Tetapi sekarang belum tercapai, padahal negara Indonesia telah berumur 79 tahun. Dan itu karena anggota TNI dan polisi tidak setia kepada sumpah jabatannya, atau pikirannya cacat, sehingga mereka membiarkan para pembajak negara dan para pembegal pendapatan seluruh rakyat provinsi dan pendapatan seluruh rakyat negara. Padahal itulah yang menyebabkan pemerintah gagal dalam mencapai negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Jika anggota TNI ingin menjadi TNI sejati, maka anggota TNI harus mau melaksanakan sesuatu karena perbuatan itu adalah benar, mendahulukan kepentingan seluruh rakyat daripada kepentingan pribadi, dan tidak menyimpang dari hukum Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu berarti mereka tidak mau mengikuti langkah-langkah setan yang bisa menyesatkan mereka dan negara dari jalan yang lurus menuju cita-cita negara. Setiap anggota TNI harus tidak takut mendukung seluruh rakyat yang menentang anggota DPR dan pemerintah pusat yang melanggar konstitusi atau membuat undang-undang dan melaksanakan perbuatan yang tidak mengarah kepada sila kelima dari Pancasila. Karena pada lambang TNI ada gambar padi dan kapas yang merupakan gambar sila kelima dari Pancasila. Sehingga pemerintah pusat tidak gagal mencapai cita-cita negara, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, dan sekaligus sila kelima dari Pancasila. Jika anggota TNI dan polisi takut kepada komandan, dan para komandan takut kepada para pengusaha yang mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara, karena itu mereka mau mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akibatnya seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia tidak bisa menikmati negara yang berdaulat, adil dan makmur. Maka apakah anggota TNI dan polisi tersebut bisa disebut setelah kehilangan harga dirinya atau martabatnya, jika mereka tidak berguna dalam rangka mencapai cita-cita negara? Padahal mereka adalah alat negara untuk mencapai cita-cita negara. Karena itu ada gambar dari sila kelima dalam logo TNI dan polisi. Tetapi mereka tidak berani berperan dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Atau negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Anda perlu mengerti bahwa bernegara itu untuk mencapai tujuan bersama dari semua provinsi, dan tidak untuk mencapai tujuan pribadi dan masing-masing kelompok dari anggota partai politik. Atau tidak pula saling memperebutkan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara dari mendukung partai politik yang akan menang dalam pemilu. 3. Alasan ketiga kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan seperti sekarang ini adalah karena tentara-tentara dari Jawa tidak ingin keberadaannya di Sumatera Barat diketahui oleh orang-orang di Sumatera Barat. Sesudah perang selesai, maka tentara dan polisi dari Jawa tinggal di asrama tentara dan asrama polisi di Sumatera Barat. Dan mereka masih bekerja secara zahir dan batin sampai sekarang, agar tidak terjadi lagi pemberontakan melawan kezaliman pemerintah pusat. Sehingga ada di antara mereka yang tidak sportif dan suka membokong tanpa Anda ketahui. Dan mereka atau pendukungnya mengerjai saya dan menyakiti hati saya dengan perkataan dan ilmu batin atau tenaga ingatan sejak saya sekolah taman kanak-kanak sampai sekarang tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya jika tidak ada yang menghentikannya.
Sesudah saya menceritakan rahasia tentang famili saya yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang dari orang Jawa yang membawa pistol ke kampung saya pada waktu pemberontakan PRRI tahun 1998, maka saya diteror sampai stres berat di Jakarta menjelang akhir tahun 1992. Kemudian saya kembali ke Padang pada tahun 1992. Dan di Padang itu saya bertanya di dalam hati tentang alasan saya diteror sampai stres berat. Dan jawaban yang muncul adalah karena tentara-tentara di Jawa yang telah membunuh lebih dari 10.000 orang pada waktu pemberontakan PRRI terjadi tidak kembali ke Jawa. Tetapi mereka tinggal di asrama-asrama tentara di Sumatera Barat. Sehingga mereka tidak ingin keberadaannya di Sumatera Barat diketahui oleh orang-orang di Sumatera Barat. Karena itu mereka ingin saya stres berat dan lupa ingatan. Sesudah pulang dari Jakarta, yaitu pada tahun 1993, saya disuruh oleh orang tua saya untuk ikut ujian Pemda. Maka saya ikut mendaftar agar orang tua saya tidak marah. Dan ketika mendaftar untuk ikut ujian Pemda tersebut, saya merasa dilecehkan oleh teman kuliah saya. Saya dilecehkan olehnya karena saya melaksanakan praktek ilmu pelet kepada beberapa cewek pada waktu kuliah. Sehingga banyak orang yang benci dan menyakiti hati saya pada waktu saya kuliah. Dan dia berpendapat bahwa saya harus dihukum juga sesudah tamat kuliah. Sedangkan saya merasa hukuman terus-menerus kepada saya itu tidak tepat menurut ajaran Al-Quran. Akhirnya saya bercerita tentang pengalaman saya diteror di Jakarta di hadapan orang banyak dalam keadaan pengaruh stres. Dan saya bercerita juga tentang orang-orang yang memerangi para pemberontak PRRI tidak pulang ke Jawa, tetapi tinggal di asrama-asrama di Sumatera Barat. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar asrama mungkin tidak menyadari kehadirannya karena dikerjai dengan ilmu batin atau tenaga ingatan. Sesudah saya bercerita tersebut, maka saya diserang dengan banyak kata-kata yang menyakiti hati secara telepati. Dan karena serangan secara telepati tersebut tidak pernah berhenti, dan saya kira seumur hidup, seperti yang dikatakan oleh peneror saya di Jakarta, maka saya mulai melepaskan sakit hati saya dengan meninju angin, yaitu tidak meninju samsak seperti yang disarankan oleh penjemput saya ke Jakarta. Tetapi karena muka saya terasa kesemutan ketika meninju angin dan saya takut terkena stroke, maka saya mulai melepaskan sakit hati saya dengan santet api. Tetapi apinya tidak hidup terus-menerus. Dan jika apinya hidup terus-menerus, maka saya sudah tertangkap basah oleh orang-orang dari Bakin yang masuk ke kamar saya ketika mereka mengaku sedang razia listrik. Anda perlu mengetahui bahwa ilmu pelet yang saya pelajari tersebut di atas biasanya digunakan oleh aparat pendukung Jawaisasi untuk mengadu orang-orang yang menolak penjajahan dari orang-orang Jawa dengan orang-orang yang ditemuinya, atau mengawinkan anggota keluarga dari orang-orang yang menolak penjajahan dari orang-orang Jawa dengan orang-orang Jawa. Sehingga orang-orang yang menolak tersebut bisa stres atau merasa hidupnya tidak berarti lagi untuk keluarganya. Anda perlu hati-hati jika Anda menolak penjajahan dari orang-orang Jawa. Karena ilmu pelet tersebut biasa juga digunakan oleh aparat untuk mengawinkan anggota keluarga Anda dengan orang-orang yang
terdekat garis keturunannya dengan anggota keluarga Anda, agar orang-orang yang menolak penjajahan dari orang-orang Jawa tidak bertambah banyak. Padahal, jika anggota keluarga Anda menikah dengan orang-orang yang dekat garis keturunannya dengan Anda, maka anak-anak yang lahir tidak bagus kualitasnya menurut ilmu pengetahuan. Jika Anda merasa terjajah oleh orang-orang Jawa, maka orang-orang Jawa haram menikah dengan anggota keluarga Anda. Karena para penjajah termasuk orang-orang yang jahat atau khabisat. Dan Allah menghalalkan orang-orang yang baik dan mengharamkan orang-orang yang khabisat. Atau Allah akan memisahkan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang khabisat dan memasukkan orang-orang yang khabisat ke dalam neraka jahanam. Itu tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 157 dan surat Al-Anfal ayat 37. Anda perlu mengerti bahwa ada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan orang-orang yang khabisat mempunyai roh yang berbau busuk di akhirat. Jika orang-orang Jawa tidak ingin mempunyai roh yang berbau busuk di akhirat, maka dia jangan membuat orang-orang selain Jawa merasa terjajah, yaitu dengan menghapuskan program transmigrasi dan jangan membajak negara Indonesia. Karena program transmigrasi adalah cara orang-orang Jawa menguasai Indonesia atau untuk melindungi TNI dari para pemberontak. Sehingga akibatnya negara Indonesia tidak berdaulat, adil dan makmur. Saya berpendapat bahwa orang-orang Jawa atau siapapun tidak layak disebarkan dengan program transmigrasi ala Jawa. Karena lokasi transmigrasi bisa menjadi lokasi perkebunan untuk BUMD provinsi. Dan selama 79 tahun negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang Jawa, negara Indonesia tidak mendekati rakyat adil dan makmur. Dan kegagalan mencapai rakyat adil dan makmur tersebut menunjukkan kecerdasan dari orang-orang Jawa dan watak dari orang-orang Jawa yang menjadi pemimpin. Dan semuanya itu tidak bagus untuk seluruh rakyat di setiap provinsi di Indonesia dan negara Indonesia. Empat, alasan keempat kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan adalah karena saya pernah berkata di Jakarta bahwa saya adalah pendukung GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Saya menganggap bahwa orang-orang Jawa dan selain Jawa harus setara agar negara bisa mencapai tujuan bersama, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dan pada waktu itu saya menduga bahwa orang-orang Jawa tidak bisa menerima kesetaraan tersebut karena mereka menguasai tentara, polisi dan pemerintah sejak zaman Soekarno sampai sekarang. Sikap orang-orang Jawa yang mementingkan diri sendiri dan tidak menerima kesetaraan tersebut menyebabkan sumber daya alam di setiap provinsi bisa dikuasai oleh selain BUMD dan BUMN. Dan itu karena orang-orang dari setiap provinsi tersebut takut menentang kebijakan pemerintah Indonesia yang dikuasai oleh orang-orang Jawa yang didukung oleh polisi dan tentara. Sehingga orang-orang Jawa dan para pendukungnya bisa disebut sebagai penghalang tercapainya negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur di setiap provinsi dan di Indonesia. Akibatnya, kekayaan dari beberapa pengusaha swasta di beberapa provinsi bisa membeli seluruh tanah di ibu kota provinsi tersebut atau setengah luas dari ibu kota provinsi tersebut. Dan itu karena mereka berusaha di bidang usaha yang seharusnya menjadi usaha BUMD dan BUMN.
Jika dilihat dari ajaran agama Islam dan pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika agama mengajarkan keadilan dan kebaikan, tetapi pemerintah tidak mau berbuat adil dan baik, sehingga menyebabkan orang-orang dari suatu provinsi berontak, maka itu adalah salah presiden, salah rakyat dari etnis yang mayoritas, dan salah sistem dalam memilih anggota dewan yang akan membuat undang-undang dan aparatur pemerintah di suatu negara. Jika presiden dan etnis mayoritas pada suatu negara mempunyai pikiran yang cacat dan mementingkan diri mereka sendiri, maka negara tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan bersama dari semua provinsi dan semua negara di dunia, yaitu negara yang berdaulat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya agar tercapai rakyat adil dan makmur. Jika Anda termasuk ke dalam etnis mayoritas di negara Anda, maka Anda perlu mengetahui bahwa kisah rasul-rasul di dalam Al-Quran menceritakan tentang tugas para rasul tersebut memberi petunjuk kepada orang-orang yang dekat dengan keluarganya, etnisnya yang sesat, dan melawan etnis lainnya yang jahat kepada etnisnya. Karena etnis tersebut mau menguasai wilayah atau menjajah etnisnya, dan tidak mementingkan kerjasama di antara etnis-etnis jika beda negara, atau mencapai tujuan bersama dari semua etnis jika berada dalam satu negara. Anda perlu mengetahui bahwa jika Anda seorang calon pemberontak, mantan pemberontak, aktivis yang menentang pemerintah, orang-orang yang jahat, dan anti terhadap transmigrasi atau jawaisasi, maka Anda mungkin termasuk orang-orang yang akan dikerjai dengan santet atau ilmu batin atau tenaga ingatan oleh petugas yang tidak terlihat. Jika ingatan Anda fokus ke ekor Anda ketika Anda sedang duduk di dekat orang banyak atau di dalam masjid, maka itu tanda telah ada orang-orang yang ingin mempermalukan Anda dengan ilmu batin. Jika Anda melepaskan kentut Anda di dekat orang banyak tersebut. Jika ingatan Anda selalu ke ekor ketika duduk di dekat orang banyak, maka mungkin bisa menyebabkan Anda merasa stres. Dan Anda bisa mengatasinya dengan buang air besar lebih dulu sebelum Anda pergi ke tempat ramai agar kentut Anda tidak bau. Jika Anda mudah mengantuk atau jika rahang Anda direnggangkan, maka terdengar bunyi derakan seperti ini. Maka Anda telah termasuk orang yang sedang dikerjai karena kasus Anda, agar Anda menjadi orang yang jinak dan lemah semangat. Walaupun tidak selalu terdengar bunyi derakan di rahang Anda, tetapi jika itu membuat Anda kaku dan tidak fleksibel, maka itu tanda otak Anda telah ada yang mengerjakannya dengan ilmu batin atau tenaga ingatan. Anda perlu mengetahui bahwa definisi perang menurut saya adalah saling bunuh atau saling mengalahkan di antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. Dan orang-orang yang jahat adalah mereka yang menjadi penjajah atau ingin merampas hak orang lain. Karena mereka ingin mencari wilayah, kekuasaan, dan rezeki di bumi dengan niat dan cara yang tidak benar, atau merugikan bangsa lainnya. Anda perlu mengerti bahwa perang itu melawan musuh yang bentuknya bermacam-macam. Dan bentuk mereka terlihat ketika terjadi perang batin atau perang urat saraf, perang ideologi, perang agama, perang etnis, perang politik, perang ekonomi, perang sosial, perang budaya, dan perang militer. Anda perlu menyadari bahwa perang itu selalu ada karena ada orang yang mau mengikut Tuhan dan mau mengikut setan.
Dan jika Anda melihat orang-orang melakukan kerjasama, maka mereka kadang-kadang sambil melakukan perang senyap untuk mengalahkan orang, bangsa, atau negara yang dianggap sebagai lawan atau musuh. Pada waktu kuliah, saya belajar dalam kewirausahaan bahwa musuh negara bisa datang dari luar negeri dan dalam negeri. Dan semua provinsi selain Jawa tentu termasuk ke dalam musuh negara dari dalam negeri. Karena merekalah yang berpotensi untuk keluar dari negara Indonesia jika pemerintah pusat telah berbuat zalim. Kecuali semua orang selain daripada orang-orang Jawa itu bodoh dan penakut, maka mereka tidak akan pernah berontak kepada orang-orang yang jahat kepada mereka, walaupun diri mereka dirugikan di dunia dan di akhirat. Anda perlu mengetahui bahwa isu SARA yang didengungkan pada masa Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun melanggar hak asasi manusia. Karena isu tersebut membuat Anda harus diam atau bingung jika Anda dizalimi oleh orang-orang dari suku, agama, ras, golongan, kelompok, partai politik, atau bangsa yang mementingkan diri sendiri, jahat, dan zalim. Anda perlu mengerti bahwa dalam agama Islam, jika kebijakan presiden merugikan rakyat di suatu daerah, maka rakyat tersebut boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada presiden. Dan jika presiden merasa perbuatannya itu benar, karena biasanya kecerdasan presiden di atas kecerdasan rata-rata dari seluruh rakyat, maka dia boleh diam saja untuk membenarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 148 yang berikut ini. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengeraskan perkataan dengan jahat, kecuali oleh orang-orang yang teraniaya. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anda perlu menyadari bahwa pada umumnya orang-orang berontak untuk melawan perbuatan yang tidak benar atau kezaliman. Dan itu dibolehkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu memadamkan pemerintah pusat yang tidak sah lagi pemerintahnya di suatu wilayah provinsi. Karena pemerintah pusat telah melanggar syarat kesediaan orang-orang dari suatu provinsi untuk bergabung dengan negara kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut. Atau dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi berusaha mencapai tujuan bersama dari negara yang terdiri dari beberapa provinsi tersebut, yaitu rakyat adil dan makmur. Sehingga akhirnya beberapa provinsi ingin mewujudkan rakyat adil dan makmur di provinsinya dengan cara tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesudah lepas dari pemerintah pusat yang tidak becus tersebut. 5. Alasan kelima kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan seperti sekarang ini adalah karena ketika ditanya apakah berani membunuh Soeharto, maka saya menjawab berani. Padahal saya punya jawaban kedua, yaitu tidak berani. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, saya pernah mendengar cerita tentang penembak misterius. Dan ketika ditanya apakah berani membunuh Soeharto, maka saya merasa tidak ada hubungan di antara pertanyaan tersebut dengan cerita sebelumnya. Karena itu saya merasa teman saya tersebut mempunyai niat buruk kepada saya. Selanjutnya, teman saya tersebut memancing saya untuk bercerita tentang cerita negatif tentang Soeharto yang pernah saya dengar di Padang. Dan saya terdiam sejenak. Kemudian saya mendengar suara yang menyebut nama teman saya tersebut dari luar rumah yang saya sewa, agar saya memancing teman saya tersebut bercerita hal negatif tentang Soeharto. Dan sekarang saya menyadari hal itu adalah cara orang mengadu saya dengan
teman saya tersebut. Sesudah saya bercerita tersebut, saya merasa diiringi oleh polisi militer kemanapun saya pergi. Dan saya juga pernah melihat pas pampres sebanyak 2 kali. Kemudian pada tahun 1992 itu, saya mendapat mimpi ketika sedang tidur di suatu rumah di Jakarta, bahwa kepala saya akan ditembak dengan pistol. Sesudah itu saya mendengar suara dari luar rumah yang saya sewa dengan berkata, "Akhir hidup normal." Dan ketika itu saya percaya bahwa saya akan dikerjai terus-menerus seumur hidup dengan tenaga ingatan. Karena jika TNI atau polisi ingin mengerjai saya terus-menerus, maka TNI dan polisi punya personilnya, dan saya tidak bisa menolaknya. Sebelumnya pada tahun 1984 di Padang, seorang tentara pernah berkata kepada saya bahwa tentara atau polisi kadang-kadang bekerja dengan mencari-cari kesalahan seseorang atau membuat seseorang melakukan suatu kesalahan dengan menggunakan ilmu telepati. Kemudian mereka menangkapnya. Padahal sikap seperti itu dilarang dalam ajaran agama Islam pada surat Al-Hujurat ayat 12. Sehingga akhirnya saya dituduh telah menyerang Presiden Soeharto dengan santet api sekitar tahun 1995. Kasus saya tersebut mirip dengan kasus Kiflan Zen, yaitu ketika dia pernah berkata di podcast Refli Harun bahwa dia mau membunuh Wiranto. Kemudian dia benar-benar ditangkap karena dituduh terlibat dalam kasus rencana pembunuhan terhadap Wiranto. Anda perlu mengetahui bahwa mengerjai orang diam-diam itu bisa menyebabkan TNI dan polisi menjadi sombong dan berbuat zalim. Karena mereka merasa berguna, padahal mereka tidak berguna untuk negara Indonesia dalam bidang ideologi dan ekonomi. Itu terlihat dari negara Indonesia yang kalah dalam perang ideologi, perang politik, perang ekonomi, dan perang nilai tukar. Kalah atau menang dalam perang tersebut di atas ditentukan oleh presiden dan anggota DPR. Dan jika seorang calon presiden tidak mampu secara rohani, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden Indonesia. Itu tertulis pada pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berikut ini. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Saya berpendapat bahwa tidak mampu secara rohani berarti dia mempunyai pikiran yang cacat, atau dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi presiden dalam rangka mencapai cita-cita negara, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Jika pemerintah tidak membuat lembaga untuk menyempurnakan pengetahuan calon presiden dan wakil presiden agar mereka mampu secara rohani untuk menjadi presiden Indonesia, maka negara Indonesia akan gagal dalam mencapai negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. 6. Alasan ke-6 kenapa saya disisa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan? Karena saya pernah berkata di Jakarta bahwa transmigrasi adalah bentuk Jawaisasi. Dan itu berlawanan dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada simbol negara. Karena transmigrasi bisa menyebabkan desa-desa dari orang-orang Jawa telah berada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga tidak jelas lagi perbedaan antara setiap provinsi di Indonesia.
Apakah Anda pernah merasa bahwa kebanyakan orang-orang Jawa mengira Indonesia milik mereka? Dan bahkan saya beberapa kali mendengar di TV dan YouTube, orang-orang Jawa berkata, NKRI agak mati, seolah-olah melecehkan suara Anda, atau suara Anda tidak ada harganya. Anda perlu mengetahui bahwa program transmigrasi melanggar hak asasi manusia jika pemerintah pusat memaksakan kehendaknya dan menggunakan tentara dan polisi untuk menangkap Anda yang menolak program transmigrasi. Padahal beberapa konflik mematikan di Indonesia melibatkan orang-orang dari transmigrasi. Sikap pemerintah tersebut di atas adalah sikap yang mementingkan diri tentara, polisi, dan orang-orang dari etnis Jawa, tetapi tidak memikirkan keinginan provinsi untuk meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya. Dan jika Anda senegara dengan pemerintah seperti itu, maka negara Anda bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai tujuan bersama, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Anda mungkin berpendapat bahwa etnis yang mementingkan diri sendiri tersebut tidak pantas untuk masuk ke dalam suatu negara kesatuan, dan jangan diizinkan untuk masuk ke dalam negara yang terdiri dari beberapa etnis. Dan jika etnis tersebut adalah etnis mayoritas yang kuat, kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam negara kesatuan, maka etnis tersebut mungkin akan menjadi penghalang dalam mencapai tujuan bersama dari negara kesatuan yang terdiri dari beberapa etnis tersebut. Karena mereka mungkin akan menyebarkan etnisnya dengan melanggar hak asasi manusia ke setiap kabupaten di provinsi Anda untuk menguasai wilayah Anda, dan sebagai mata-mata untuk melindungi tentara dari para pemberontak. Padahal program transmigrasi bisa menyebabkan pemerintah enggan untuk melaksanakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemerintah harus mencadangkan tanah untuk daerah transmigrasi atau program Jawaisasi, sehingga provinsi Anda dan negara Anda tidak bisa meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya sampai maksimal agar tercapai rakyat adil dan makmur. Ciri-ciri etnis yang mementingkan diri sendiri adalah para laki-lakinya tidak melindungi dan menolong para wanitanya, sehingga Anda akan melihat atau mendengar ada komplek pelacuran di daerah provinsinya. Dan jika etnis tersebut adalah etnis mayoritas dan kuat, maka Anda akan melihat sikap tendensius sebagai etnis penjajah terhadap etnis lainnya dari mereka. Dan mereka mungkin akan membiarkan korupsi di provinsi Anda dan di negara Anda jika pemimpin negara dari etnis mereka. Karena para koruptor adalah orang-orang yang zalim, dan para penjajah juga orang-orang yang zalim. Itu sesuai dengan peringatan dan petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 19 yang berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim pelindung atas sebagian yang lain, dan Allah pelindung atas orang-orang yang takwa. Orang-orang yang zalim mau mendukung sikap jahat dari etnis mayoritas tersebut untuk melemahkan Anda secara fisik dan mental, sehingga Anda takut meminta keadilan, dan akhirnya mereka mungkin akan membuat aturan hukum yang mengikuti setan dan tidak sinkron kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hukum menjadi kacau balau, agar rakyat yang bodoh dan penakut di negara Anda menjadi bingung dan apatis. Tetapi orang-orang yang baik dan pemberani di negara Anda akan berontak demi seluruh rakyat di provinsinya atau di negaranya. Perang itu tidak hanya perang militer. Dan jika orang-orang Jawa ingin menundukkan Anda untuk menguasai orang-orang dari bangsa Anda,
maka orang-orang Jawa sedang perang dengan orang-orang dari bangsa Anda. Jika sikap dan kebiasaan bangsa Anda berlawanan dengan sikap dan kebiasaan bangsa Jawa, maka itu juga termasuk dalam perang. Karena itu orang-orang dari bangsa Anda yang berada di daerah Anda dan di daerah perantauan harus hati-hati dengan perang senyap atau perang kontra terhadap orang-orang dari bangsa Anda. Dan jika Anda lengah atau abai, maka perilaku orang-orang dari bangsa Anda mungkin akan sama dengan bangsa Jawa atau lebih sesat dari bangsa Jawa tanpa Anda menyadarinya. Misalnya, jika orang-orang dari bangsa Anda taat kepada agama, maka akan ada perang senyap agar orang-orang dari bangsa Anda tidak taat kepada agama. Jika orang-orang dari bangsa Anda menolak komplek pelacuran, maka akan ada perang senyap agar orang-orang dari bangsa Anda mau melacur atau membuka komplek pelacuran. Saya berpendapat bahwa harus ada orang-orang selain Jawa yang mau melawan orang-orang Jawa demi negara Indonesia, agar negara Indonesia bisa tetap berada di jalan yang lurus menuju cita-cita negara, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Jika semua orang selain Jawa mengikuti orang-orang Jawa, maka negara Indonesia berada di jalan yang bengkok, sehingga tidak mungkin bisa mencapai cita-cita negara, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Apakah Anda menyadari bahwa pemerintah Indonesia melalui TNI dan polisi selalu berusaha memenangkan orang-orang Jawa dalam perang dengan orang-orang selain Jawa, seolah-olah Indonesia itu milik orang-orang Jawa. Tetapi pada saat yang sama, mereka terlena dan kalah dalam macam-macam perang dengan orang-orang asing. Sehingga akibat perbuatan mereka merugikan seluruh rakyat di setiap provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan para pendukung orang-orang Jawa beberapa kali mengatakan bangkai kepada saya secara telepati. Yaitu maksudnya mereka mau mematikan saya karena pola pikirnya begitu. Dan itu berarti mereka bau bangkai di dunia. Orang-orang transmigrasi selain bisa sebagai mata-mata, juga bisa untuk menguasai wilayah produksi bahan makanan. Sehingga itu bisa menakuti Anda dalam bidang makanan. Seperti yang saya alami berikut ini. Saya pernah makan dari makanan yang dijual oleh orang Jawa. Kemudian saya seperti mau pingsan. Kemudian saya cepat-cepat tidur. Dan ketika berbaring di tempat tidur, badan saya terasa dingin. Dan ketika itu saya merasakan aliran darah di tangan saya. Kemudian saya tertidur beberapa waktu. Dan akhirnya sekarang saya membagikan ceritanya kepada Anda. 7. Alasan ketujuh kenapa saya disiksa dengan tenaga batin atau tenaga ingatan seperti sekarang ini adalah karena tentara-tentara dari Jawa dan para pendukungnya menyakiti hati saya dengan perkataan dan ilmu batin atau tenaga ingatan. Kemudian menghasut saya untuk menyerang orang, sehingga saya dituduh telah membunuh orang dan menyerang Presiden Soeharto dengan santet api sekitar tahun 1995. Dan akibatnya terbunuh ratusan dukun santet di Banyuwangi dan Jember, Jawa Timur pada tahun 1998. Kemudian terbunuh 24 orang Bugis dan 9 orang Padang di Wamena, Papua pada tahun 2019.
Dan akhirnya satu orang polisi dari Bugis dibunuh oleh polisi dari Padang di Solok Selatan, Sumatera Barat pada tahun 2024. Sedangkan Kapolresnya adalah orang dari Surabaya. Ketika pulang ke Padang dari Jakarta sekitar 3 bulan mendekati akhir tahun 1992, saya merasa diiringi oleh tentara atau polisi. Kemudian seorang dari mereka berkata, "Jika Anda dibuat sakit hati, maka tinjulah samsa." Dan itu berarti dia mengetahui bahwa saya akan dibuat sakit hati oleh orang-orang. Sesudah pulang ke Padang pada tahun 1993, maka saya mulai mengerjakan buku dengan judul Pedoman Hidup dari Al-Quran. Dan buku tersebut disusun dari seluruh ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat membuat orang-orang Islam menguasai seluruh isi Al-Quran dengan cepat. Anda perlu mengetahui bahwa saya tidak pernah belajar cara menyerang orang dengan santet api. Tetapi saya direkayasa oleh teman kuliah saya agar saya bisa menyerang orang dengan santet api. Saya tidak mengetahui apakah teman kuliah saya mengetahui bahwa santet api bisa membunuh orang. Tetapi saya mengetahui bahwa ada di antara mereka yang sangat benci kepada saya, karena saya praktek ilmu pelet kepada beberapa cewek yang masih perawan dan segar pada waktu saya kuliah. Sehingga timbullah ide dari mereka untuk mengajarkan saya cara menyerang orang dengan santet api. Sehingga saya menderita seperti sekarang ini. Cara mereka merekayasa adalah dengan cara ada orang yang mencuri sepatu saya. Kemudian seseorang datang kepada saya dengan saran bahwa di situ ada anu. Kemudian saya pergi dengan orang tersebut karena saya mengira bahwa sepatu saya akan ketemu sesudah pergi dengannya. Kemudian dia membawa saya ke rumah seorang dukun. Dan di rumah dukun itulah saya melihat dukun tersebut sedang menyantet orang dengan api. Yaitu caranya seperti yang Anda lihat di film sinetron atau layar lebar. Bahkan pada tahun 2010 ke atas, saya beberapa kali melihat acara reality show di TV. Beberapa orang Jawa punya ruang khusus di rumahnya, di mana anggota keluarganya tidak boleh masuk ke sana. Dan di ruangan tersebut ada peralatan seperti peralatan santet di film-film. Anda perlu mengetahui bahwa saya tidak pernah belajar cara menyerang orang dengan santet api. Tetapi saya direkayasa oleh teman kuliah saya agar saya bisa menyerang orang dengan santet api. Saya tidak mengetahui apakah teman kuliah saya mengetahui bahwa santet api bisa membunuh orang. Tetapi saya mengetahui bahwa ada di antara mereka yang sangat benci kepada saya, karena saya praktek ilmu pelet kepada beberapa cewek yang masih perawan dan segar pada waktu saya kuliah. Sehingga timbullah ide dari mereka untuk mengajarkan saya cara menyerang orang dengan santet api. Sehingga saya menderita seperti sekarang ini. Cara mereka merekayasa adalah dengan cara ada orang yang mencuri sepatu saya. Kemudian seseorang datang kepada saya dengan saran bahwa di situ ada anu. Kemudian saya pergi dengan orang tersebut karena saya mengira bahwa sepatu saya akan ketemu sesudah pergi dengannya. Kemudian dia membawa saya ke rumah seorang dukun. Dan di rumah dukun itulah saya melihat dukun tersebut sedang menyantet orang dengan api. Yaitu caranya seperti yang Anda lihat di film
sinetron atau layar lebar. Bahkan pada tahun 2010 ke atas, saya beberapa kali melihat acara reality show di TV. Beberapa orang Jawa punya ruang khusus di rumahnya, di mana anggota keluarganya tidak boleh masuk ke sana. Dan di ruangan tersebut ada peralatan seperti peralatan santet di film-film. Pada tahun 1993 sampai tahun 1996, saya hanya meniru seperempat dari cara dukun santet tersebut di atas. Yaitu ketika saya sakit hati, maka saya melepaskan sakit hati saya tersebut dengan santet api. Kemudian saya meneruskan membuat buku dengan judul Penemuan Hidup dari Al-Quran. Dan jika ada orang yang menyakiti hati saya sesudah saya menyerang tersebut, maka sakitnya tidak begitu terasa. Tetapi karena saya dibuat sakit hati terus-menerus dan terasa mengganggu pekerjaan saya dalam menulis buku tersebut di atas, maka saya melepaskan sakit hati saya lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya saya diduga telah membunuh orang. Padahal orang yang selalu saya serang tidak mati. Rasa sakit hati yang saya rasakan pada waktu itu seperti jika saya telah membunuh orang dengan senjata tajam, kemudian orang tersebut mati, maka saya akan terus mencincangnya sampai sakit hati saya hilang. Itu karena ada orang yang menyakiti hati saya dan menghasut saya dengan telepati atau telekinesis. Sedangkan jika saya membunuh orang secara normal, jika ada orang yang mati, maka saya mungkin akan lari atau menyerahkan diri ke polisi dan tidak terus mencincangnya. Anda tentu percaya bahwa ketika seseorang sakit hati, maka dia akan mudah untuk dihasut dengan tenaga ingatan oleh orang lain. Saya melepaskan sakit hati dengan santet api karena saya dihasut oleh orang lain dengan tenaga ingatan. Agar saya tidak bisa menyelesaikan buku yang saya buat atau agar saya menderita seperti sekarang ini. Yaitu mengalami hukuman ala orang Jawa. Saya yakin bahwa orang-orang yang menghasut saya adalah orang-orang Jawa dan para pendukungnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang tentara kepada saya. Dan setelah melihat adik dari famili saya yang diduga membunuh orang Jawa pada waktu pemberontakan PRRI tahun 1958. Motif mereka menyakiti hati saya dan menghasut saya adalah takut, sombong, dan marah. Karena orang-orang Jawa sedang berusaha menguasai Indonesia dengan transmigrasi. Dan saya juga beberapa kali bercerita tentang orang-orang Jawa yang memerangi para pemberontak PRRI tidak pulang ke daerah asalnya, tetapi tetap tinggal di daerah Sumatera Barat. Sehingga mereka takut keberadaannya diketahui oleh orang-orang di Sumatera Barat. Jika berbicara tentang takut, maka saya beberapa kali melihat berita di TV bahwa beberapa penjahat membunuh orang atau menyuruh membunuh orang karena mereka takut kehilangan sesuatu atau tertimpa sesuatu. Bahkan ada orang yang membunuh pacarnya karena takut bertanggung jawab. Anda perlu mengetahui bahwa saya telah ditangkap secara batin dan berhenti menyantet orang pada tahun 1996. Yaitu sesudah saya mendapat mimpi ketika sedang tidur. Pada waktu mimpi tersebut, saya melihat seperti logo dengan tulisan Bakin dan gambar pistol. Dan sesudah itu otak saya selalu diserang dengan ilmu batin atau tenaga ingatan oleh orang-orang dari Bakin tersebut.
Dan serangan itu hampir 24 jam setiap hari sampai sekarang, tahun 2025. Dan itu tidak akan berhenti jika tidak ada yang menghentikannya. Anda perlu mengerti bahwa pada tahun 1984, 1986, dan 1988 telah ada tentara yang memberitahukan kepada saya bahwa saya akan dikerjai sampai terbunuh atau seumur hidup. Itu berarti bahwa saya bukan seorang yang jahat, tetapi saya adalah orang yang akan dikerjai oleh orang-orang yang bodoh dan jahat sejak tahun 1993 sampai sekarang. Seolah-olah kerjanya berguna, tetapi kerjanya tidak berguna untuk mencapai cita-cita seluruh rakyat Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Anda perlu menyadari bahwa dalam agama Islam, jika seseorang telah dihukum oleh orang lain, maka seorang pun tidak boleh menghukumnya lagi sesudah itu. Karena mungkin saja kesalahannya direkayasa oleh orang lain, atau dia telah bertobat atas kesalahannya pada masa lalu. Jika ada orang yang mati karena saya dihasut orang dan menyerang orang dengan santet api, maka doa atau keinginan dari penghasut tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Seperti hadis Nabi yang bunyinya kira-kira begini. Sering-seringlah minta doa kepada orang, karena kamu tidak mengetahui dari siapa doa kamu dikabulkan. Anda perlu mengetahui bahwa saya menyerang orang tanpa doa, karena teman kuliah saya pernah mengajari saya secara tidak langsung bahwa tanpa doa bisa. Seperti yang dilakukan oleh penyerang otak saya sekarang. Para penghasut saya tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan menyakiti hati saya dan menghasut saya itu perbuatan dosa dan terlarang menurut ajaran Al-Quran. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 69 yang berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti hati Nabi Musa. Maka Allah melepaskannya daripada apa yang mereka katakan. Dan di sisi Allah ada tempat yang terhormat. Jika Anda berpedoman kepada Al-Quran, maka jika ada orang yang mati karena saya serang dengan santet api, maka orang yang menanggung dosanya atau hukumannya bukan saya, tetapi orang-orang yang menghasut saya untuk menyesatkan saya. Itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang berikut ini. Dan sesungguhnya Allah tidak menunjuki tipu daya dari orang-orang yang khianat, agar mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat dan dari dosa orang-orang yang telah disesatkannya tanpa dengan ilmu pengetahuan. Apakah tidak jahat apa yang mereka pikul? Ayat-ayat tersebut masuk akal, karena jika hati saya tidak disakiti dan tidak dihasut, maka saya tidak akan pernah membunuh orang. Tetapi karena hukuman yang sedang berlaku adalah hukuman dari orang-orang yang bodoh dan jahat, maka saya mendapat hukuman yang tidak tepat. Sekarang dengarlah pengalaman Ustadz Yahya Waloni selama ditahan di dalam rumah tahanan negara Bareskrim Polri yang berikut ini, untuk menambah pemahaman Anda tentang ilmu telekinesis atau tenaga ingatan. Nah biasanya orang kalau baru masuk penjara itu, yang namanya baru masuk penjara, diisolasi sampai 20 hari. Saya disimpan selama 28 hari di tempat di mana Maher meninggal dunia. Pokoknya setiap malam itu di atas jam 12, jam 1, kaki saya selalu dicubit. Ditarik kaki saya tiap jam 1, jam 2, jam 3 malam.
ditarik kaki saya, bangun saya. Nah, di dalam kamar itu nggak ada siapapun kecuali saya sendiri. Jika Anda ingin memahami lebih lanjut tentang santet atau telekinesis, maka tontonlah video dari Marcel Radival atau pesulap merah yang mencoba mempraktekkan ilmu santet atau telekinesis. Seperti terlihat pada thumbnail yang berikut ini. Karena tidak semua cerita santet yang beredar di masyarakat benar-benar bisa terjadi. Dan saya telah melampirkan link ke videonya pada deskripsi video ini.